3, mata kuliah kewarganegaraan. Izinkan kami perkenalkan diri. Saya Daniel Kelvin Christian dengan NPM 2561201006. Saya Karen Charles dengan NPM 2561201013. Saya Pinda Menelusuri Setia konsep Nurani dan dengan urgensi NPM integrasi nasional. 2061-2010-03. Saya Martinus Jackson Sitinjak dengan NPM Bahas dan konflik integrasi nasional 2561 2010 18. itu sebenarnya Izinkan proses kami untuk menyatukan memaparkan berbagai materi perbedaan yang yang sudah ada kami di dalam buat. suatu negara menjadi satu kesatuan yang utuh. Makna integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok sosial, budaya, suku, agama, dan wilayah dalam suatu negara sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan bersatu. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional berarti menyatukan seluruh keberagaman yang ada menjadi kesatuan bangsa yang utuh. Nah, sekarang kenapa sih integrasi nasional itu penting? Karena Indonesia itu negara yang sangat beragam. Kalau nggak ada integrasi, perbedaan bisa banget jadi sumber konflik. Makanya integrasi nasional itu urgensinya tinggi banget. Karena menjaga persatuan dan kesatuan, serta biar Indonesia itu tetap utuh, nggak gampang terpecah karena perbedaan, maupun mencegah konflik agar antar kelompok dan perbedaan suku, agama, atau budaya bisa jadi sensitif kalau nggak dikelola dengan baik. Jadi, bisa disimpulkan, integrasi nasional itu bukan tentang menghilangkan perbedaan, tapi bagaimana kita tetap bersatu di tengah perbedaan tersebut. Keberagaman Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi dari segi suku bangsa, bahasa, agama, budaya, dan kondisi geografis. Oleh karena itu, integrasi nasional sangat diperlukan agar keberagaman tersebut tidak menimbulkan konflik, tetapi justru menjadi kekuatan dalam membangun bangsa. Integrasi nasional juga mencerminkan adanya rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki tujuan yang bersama. Jadi bisa disimpulkan keberagaman Indonesia itu adalah kekayaan bangsa, tinggi gimana cara kita menyikapinya, mau jadi kekurangan atau justru jadi sumber perpecahan. Jenis integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Satu, integrasi politik. Penyatuan berbagai kelompok dalam sistem politik yang sama sehingga tercipta stabilitas pemerintahan. Kedua, integrasi sosial. Penyatuan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Tiga, integrasi budaya, yaitu penerimaan terhadap perbedaan budaya yang ada dalam masyarakat. Keempat, integrasi wilayah, yaitu penyatuan seluruh wilayah negara dalam satu kesatuan yang utuh. Artinya, nggak ada daerah yang berdiri sendiri, serta semua wilayah itu tetap bagian dari Indonesia, dan ada rasa memiliki terhadap seluruh wilayah negara. Jadi bisa kita lihat, integrasi nasional itu nggak cuma soal persatuan secara umum, tapi juga mencukupi politik, sosial, budaya, dan wilayah. Semua itu saling melengkapi supaya Indonesia tetap utuh. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting bagi keberlangsungan negara karena dapat satu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menghindari konflik dan perpecahan dalam bermasyarakat. Tiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, mendukung terciptanya stabilitas nasional. Kelima, mempermudah pembangunan nasional di berbagai bidang. Jadi bisa disimpulkan, integrasi nasional itu penting banget karena jadi pondasi utama supaya Indonesia itu tetap bersatu, aman, dan bisa terus berkembang. Integrasi dan disintegrasi. Integrasi merupakan proses penyatuan yang menghasilkan persatuan dalam masyarakat. Jadi bukan berarti semua harus sama, tapi lebih ke saling menghargai perbedaan, punya rasa kebersamaan, merasa jadi bagian dari satu bangsa. Contohnya, hidup rukun walaupun beda agama atau suku, ikuti aturan negara, nggak memaksakan kepentingan kelompok sendiri. Intinya, integrasi itu bikin negara jadi kuat dan stabil. Disintegrasi adalah proses perpecahan yang dapat mengancam keutuhan suatu negara. Disintegrasi dapat terjadi akibat konflik antar kelompok, ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan lemahnya rasa nasionalisme. Kalau disintegrasi itu kebalikannya integrasi ya.
Ini kondisi di mana persatuan mulai melemah atau bahkan rusak. Biasanya itu ditandai dengan konflik antar kelompok, perpecahan dalam masyarakat, hilangnya rasa persatuan. Penyebab terjadinya disintegrasi. Ya, beberapa hal yang bisa memicu disintegrasi, yaitu kurangnya rasa toleransi, ketimpangan sosial atau ekonomi. Cara mencegah disintegrasi. Supaya nggak terjadi perpecahan, yang bisa dilakukan yaitu dengan menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, memperkuat rasa persatuan, bersikap adil dalam kehidupan sosial, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Jadi, bisa kita lihat, integrasi itu harus terus dijaga. Karena kalau sampai terjadi disintegrasi, dampaknya bisa besar banget buat kebutuhan negara. B. Alasan mengapa diperlukannya integrasi nasional. Integrasi nasional diperlukan karena Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam. Perbedaan tersebut dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa alasan pentingnya integrasi nasional antara lain, yang pertama, keberagaman suku, budaya, dan agama, perbedaan kondisi geografis, perbedaan kepentingan masyarakat, serta ancaman dari dalam dan luar negeri. Jadi, integrasi nasional itu sangat penting karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita punya banyak suku, budaya, agama, dan bahasa. Jadi, karena banyak perbedaan ini, kalau tidak dijaga dengan baik bisa menimbulkan konflik atau perpecahan. Maka dari itu, kita butuh integrasi nasional supaya tetap bersatu. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni A. Model integrasi Imperium Majapahit, B. Model integrasi kolonial, C. Model integrasi nasional Indonesia. Baik, A. Model integrasi Imperium Majapahit. Majapahit itu seperti pusat kekuasaan yang sangat besar dan wilayahnya dibagi menjadi beberapa lapisan dari pusat keluar. Yang pertama, itu ada konsentris pertama, yaitu inti kerajaan Nara-Agung, dan yang kedua ada konsentris kedua, yaitu mancanegara dan pesisir. Konsentris yang ketiga ada tanah sabrang. B. Model integrasi kolonial. Materi ini membahas model integrasi kolonial, yaitu cara penyatuan wilayah pada masa penjajahan Hindia Belanda oleh Belanda. Pada awal abad ke-20, wilayah Indonesia sudah dikuasai Belanda dari Sabang sampai Merauke. Belanda menyatukan wilayah Indonesia bukan untuk kepentingan rakyat, tapi supaya lebih mudah mengontrol dan menguasai. Jadi, model integrasi kolonial ini bukan untuk menyatukan bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk membuat rakyat patuh kepada penjajah. Jadi, integrasi bersifat dipaksa bukan dari kesadaran rakyat. Dan yang C, model integrasi nasional Indonesia. Materi ini menjelaskan tentang model integrasi nasional Indonesia, yaitu persis bagaimana Indonesia menjadi satu setelah merdeka tahun 1945. Jadi, di sebelumnya di masa kolonial, integrasi dilakukan untuk kepentingan penjajah. Di model ini, integrasi dilakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang merdeka. Integrasi nasional muncul karena adanya rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan. Rakyat mulai sadar bahwa mereka adalah satu bangsa, walaupun berbeda suku, daerah, dan budaya. Kesadaran ini banyak muncul dari kaum terpelajar yang kemudian membuat organisasi penggerakan, contohnya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Marimis, Teuku Muhammad Hasan. Jadi, model integrasi nasional ini berhasil karena berasal dari kesadaran rakyat sendiri, bukan paksaan. Tujuannya adalah membentuk persatuan bangsa Indonesia yang merdeka, kuat, dan satu. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah organisasi gabungan dari berbagai partai politik di Indonesia yang dibentuk pada 1939 pada masa penjajahan Belanda. 2. Pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Wilkins dalam Mohaimin dan Colin Max Andrews tahun 1995
menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita disebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi bangsa. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi nasional itu artinya menyatukan masyarakat yang berbeda-beda, suku, agama, budaya, supaya tetap menjadi satu bangsa, yaitu Indonesia. Ada 5 cara utama supaya integrasi bisa terwujud. Yaitu yang sebelumnya ada yang ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, serta kesempatan pembangunan ekonomi. Jadi, keadilan ekonomi sangat penting untuk menjaga persatuan. Strategi agar integrasi semakin kuat yaitu memperkuat persatuan, membangun fasilitas seperti jalan, sekolah, serta memperkuat lembaga politik, menciptakan kerjasama antar masyarakat, dan menguatkan identitas nasional. Contoh nyatanya, pembangunan jalan. Jadi, orang dari daerah berbeda bisa bertemu dan bekerja sama, serta organisasi orang dari berbagai latar belakang bisa bersatu. Jadi kesimpulannya, integrasi nasional bisa terwujud kalau ada persatuan tujuan, keadilan pemimpinan yang baik, dan kerjasama antar masyarakat. Jadi integrasi itu bukan terjadi begitu saja, tapi harus dibangun dan dijaga bersama-sama. 3. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu sumber keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016, pemerintah menargetkan pendapatan yang sumber dari penerima 75 pajak adalah sebesar 1.360 triliun atau sebesar 74,63% dari penerimaan negara secara keseluruhan. Jadi materi ini menjelaskan kalau pajak itu sangat penting buat negara, terutama untuk menjaga persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama negara Indonesia yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Supaya masyarakat bisa sejahtera, negara butuh uang untuk membiayai berbagai hal seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, bantuan sosial, gaji pegawai, serta lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Contohnya di tahun 2026, sekitar 74,63% pendapatan negara berasal dari pajak. Artinya, negara sangat bergantung pada pajak untuk menjalankan kegiatan. Jadi kesimpulannya, pajak bukan soal bayar uang ke negara, tapi juga alat penting untuk menjaga kesejahteraan dan persatuan Indonesia. Kalau pajak berjalan dengan baik, negara kuat dan rakyat sejahtera. Tapi kalau tidak, bisa berdampak ke ekonomi dan juga persatuan bangsa. Yang D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku atau bisa disebut perilaku integratif. Selanjutnya, tantangan dalam membangun integrasi. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masa primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, kesukuan, jenis bangsa, ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya.
Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat atau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi, juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang utuh. Di Indonesia, perbedaan itu banyak seperti suku, agama, budaya, bahasa, daerah, atau wilayah. Esensi atau inti integrasi nasional. Intinya adalah ada dua sisi dalam masyarakat, bisa bersatu atau integrasi. Karena ada kepentingan yang sama, kebutuhan untuk bekerja sama, nilai yang disepakati bersama, bisa konflik atau perpecahan karena ada perbedaan suku, agama, budaya, perbedaan kepentingan. Perbedaan itu wajar, perbedaan bukan masalah. Yang jadi masalah adalah cara menyikapinya. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa jadi konflik. Urgensi atau pentingnya integrasi nasional. Kenapa integrasi nasional itu penting? Karena untuk membangun negara yang kuat, kalau masyarakat bersatu, atau negara jadi stabil dan kuat. Untuk mencegah konflik, tanpa integrasi, perbedaan bisa menimbulkan pertengkaran atau perpecahan. Untuk menjaga keutuhan negara, kalau integrasi gagal, bisa mengancam persatuan negara. Kesimpulan, integrasi nasional merupakan proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, seperti suku, agama, budaya, dan wilayah, menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Dengan keberagaman yang sangat besar, Indonesia sangat membutuhkan integrasi agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik, tetapi justru menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan yang harmonis. Integrasi nasional tidak hanya terlihat dari satu sisi saja, tetapi mencakup berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, dan wilayah. Semua itu saling berkaitan dalam menciptakan stabilitas negara dan mendukung jalannya pembangunan. Selain itu, integrasi juga berlawanan dengan disintegrasi yang dapat menyebabkan perpecahan, sehingga perlu dijaga dengan baik. Dalam perjalanannya, integrasi di Indonesia telah melalui proses sejarah yang panjang dan terus berkembang hingga sekarang. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada tantangan seperti adanya sikap primordialisme, perbedaan kepentingan, serta hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang belum selalu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, integrasi nasional harus terus dijaga dan diperkuat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kesadaran bersama, sikap saling menghargai dan kerjasama yang baik, persatuan dan kesatuan bangsa dapat tetap terjaga, sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tidak terganggu. Integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan menjadi persatuan. Indonesia sangat membutuhkan integrasi karena keberagamannya besar. Integrasi tersebut mencakup berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, wilayah. Masih ada tantangan seperti sikap mementingkan kelompok sendiri atau primordialisme, perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, integrasi harus dijaga, diperkuat, dan dilakukan oleh seluruh masyarakat.